Shalom, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam renungan Words of Wisdom. Karena ini masih Minggu Paskah, saya tidak lupa mengucapkan selamat Hari Paskah bagi saudara-saudara semua. Nah, sedang dikasih Tuhan berhubungan dengan Paskah, maka hari ini firman Tuhan, renungan firman Tuhan berjudul Kebangkitan Yesus Memberi Pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, setelah Yesus mati disalibkan, maka murid-murid banyak yang akhirnya kecewa, putus asa, mereka takut, galau, dan mereka kehilangan pengharapan. Karena apa? Karena Yesus yang selama ini menjadi pengharapan mereka telah mati meninggalkan mereka. Dan pengharapan mereka pun sebenarnya adalah pengharapan politis, karena berharap Yesus Kristus ini akan menjadi Mesias yang akan menyelamatkan mereka, membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tetapi akhirnya Yesus mati, maka pengharapan mereka menjadi ambyar, sedang dikasih Tuhan. Nah, sedang dikasih Tuhan, tetapi setelah Yesus bangkit, maka Yesus memberi pengharapan. Dan kepada kita pun kebangkitannya memberi pengharapan. Tetapi pengharapan kita terhadap Yesus bukan pengharapan politis, bukan pengharapan masalah-masalah duniawi, bukan pengharapan masalah-masalah yang bersifat materi. Tetapi pengharapan di dalam Yesus adalah yang pertama, pengharapan akan hidup yang kekal, saudara sekalian Tuhan. Yesus, kebangkitan Yesus Kristus menjadi dasar bagi iman kita, bagi pengharapan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, kenapa? Karena jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita, dan kita masih hidup di dalam dosa, kata firman Tuhan. Dan juga orang-orang yang mati di dalam Kristus pun akan binasa karena tidak ada kebangkitan. Tetapi setelah Yesus bangkit, karena Yesus bangkit, kita memiliki pengharapan. Pengharapan yang pertama, kepastian hidup yang kekal. Itu yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 18, demikian binasa orang-orang yang mati dalam Kristus, tetapi karena Kristus hidup, maka kita tidak binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Kemudian yang kedua, pengharapan yang kita terima adalah kepastian kita yang mati akan mendapat kebangkitan tubuh. Sebab apa kata firman Tuhan? Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bagi kita yang percaya kepada Yesus, maka kita punya pengharapan. Ketika kita mati, kita akan dibangkitkan untuk menerima tubuh kemuliaan. Yang ketiga, pengharapan apa yang diberikan oleh kebangkitan Yesus? Kita memiliki kepastian untuk menjadi pemenang. Karena Yesus telah menang. Yesus telah mengalahkan 3 musuh utama, yaitu iblis, dosa, dan maut. Dan Yesus telah menang untuk itu. Maka kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita pun akan menjadi pemenang. Seperti ada tertulis, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dan yang keempat, kepastian untuk menikmati janji-janji Tuhan. Karena Yesus hidup, maka apa yang dijanjikan pasti kita akan menerimanya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. 2 Korintus 1 ayat 20, saudara. Jadi itulah pengharapan dan satu kepastian yang kita terima karena kebangkitan Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini, bahwa kebangkitan-Mu
memberi pengharapan kepada kami bukan pengharapan politis seperti orang-orang Israel, tapi pengharapan kami adalah kepastian kami beroleh demi kekal kepastian sebagai orang yang percaya kami akan menerima kebangkitan tubuh kemuliaan, dan jika kami mendapat kepastian di dalam Kristus, kami akan menjadi pemenang karena Kristus terlebih dahulu menang, dan kemudian kami akan mendapat kepastian akan janji Tuhan. Karena Yesus yang hidup itu pasti mampu menggenapi semua janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu yang telah mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.